Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang. Di video kali ini kita langsung saja review chapter Black Clover terbaru yaitu chapter 342 yang akan membahas sejarah klan Yami dengan berjudul, Yang Kulihat Malam Itu. Di awal chapter, melanjutkan chapter yang kemarin, Ichika Sukehiro memberitahu Asta tentang pembantaian klannya yang dilakukan oleh Yami Sukehiro, bahwa dulunya klan Yami adalah keturunan dari grup asasin yang dikenal bernama Kijin. Leluhur kami membuat nama mereka dengan bertarung di berbagai medan perang pada masa peperangan. Sebagai samurai, mereka dipercayakan untuk melindungi negeri matahari. Dari 5 provinsi di negeri matahari, mereka menjaga provinsi milik keluarga Ryudo. Menurut legenda, provinsi ini adalah tempat di mana naga berkepala 5 mengamuk di negeri matahari, yang kemudian ditenangkan oleh Dewi Surgawi. Saat Yoryoku naga berkepala 5 itu terserap ke laut, yang merubahnya menjadi keruh dan berwarna hitam. Dikatakan bahwa hal ini menyebabkan distorsi ruang dan waktu yang menghubungkannya ke neraka. Kemudian kilas balik Yami saat berusia 13 tahun dimulai. Pada saat itu Yami berlatih menggunakan pedang kayu yang dimana ada seseorang berkata omong kosong, bahwa kita ini adalah keturunan pemakai pedang iblis, dan aku diminta hanya untuk duduk diam melindungi sebuah wilayah terpencil. Mana mungkin aku bisa melakukan itu? Kemudian di sebuah ruangan terlihat Yami yang terjatuh di hadapan ayahnya yang berdiri dengan memegang sebuah botol sake, dan terlihat juga Ichika yang berada di samping Yami. Ayahnya berkata bahwa darah dan Yoryoku klan kita akan berteriak, "Kau setuju bukan Sukehiro?" Lalu Yami berkata bahwa hanya ayahku yang akan berbicara seperti itu. Mendengar perkataannya ayahnya mulai marah, dan Ichika mulai menuju ke Yami. Saat Ichika menatap ayahnya dengan muka yang ingin menangis, ayahnya mengatakan dengan tatapan tajamnya bahwa kau terlihat persis seperti dia melahirkan seorang gadis lalu malah mati, seseorang yang tak bisa bertarung, tidak dibutuhkan di klan Yami, dan bersiap-siap ingin memukul menggunakan pedangnya. Di saat sang ayah ingin memukul, namun Yami dengan cepat melindungi dan menangkis serangannya dengan berkata sudah cukup, dasar ayah brengsek. Lalu di sekitar pedang Yami terlihat dikelilingi oleh aura kegelapan. Saat melihatnya ayahnya tertawa dan berkata bahwa putra kaisar itu memang punya Yoryoku yang besar, tapi aku yakin kau pasti jauh lebih kuat darinya, kaulah yang akan mewarisi gelar terkuat klan kita, Kijin, Sukehiro. Tidak lama setelahnya Yami ingin pergi memancing dan berkata omong kosong, aku mau memancing, ayo Ichika. Kemudian ayahnya memperingatkannya saat kau kembali, kita akan latihan lagi. Saat tiba di pantai Yami mendapatkan ikan yang besar. Ikan tersebut adalah ikan buntal yang memiliki 2 tanduk. Orang yang berada di sekitarnya berkata bahwa ikan yang besar seperti itu susah ditangkap, tapi ini nggak bisa dimakan karena beracun, tapi bagian yang bisa dimakan rasanya enak sekali. Ichika yang melihatnya terlihat senang dan memuji kakaknya, lalu salah satu orang yang di sekitar memujinya bahwa kau punya bakat memancing, Sukehiro. Melihat kerumunan Ryuya menghampirinya pergi menuju ke tempat Yami dan Ichika berada, dan berkata bahwa mereka sedang bersenang-senang, kalau begitu aku juga mau ikut. Saat Ryuya datang Yami berkata wah, ternyata si keluarga Ryudo, tunggu, kalau kau ikut dengan kami, kimonomu bisa kotor. Kemudian Ryuya mengatakan santai saja, aku suka mancing kok. Kemudian Yami berkata bahwa pengawasmu akan marah lagi, dan Ichika menyapanya halo Ryuya sama. Ryuya juga menyapanya dan meminta tolong, untuk memanggilnya Ryu saja sama seperti Yami. Lalu Yami berkata bahwa tidak peduli mau seberapa akrab kau dengannya dia tak akan berubah. Mendengar perkataan Yami, Ryuya menyuruhnya untuk jangan bilang begitu. Dan Ryuya berkata bahwa aku tidak peduli apa statusmu atau seberapa banyak Yoryoku yang kau punya, yang kuinginkan adalah semua orang yang di negeri ini bisa hidup dan tertawa bersama. Mendengar mimpinya Yami berkata bahwa kau ini terlalu tidak peduli dengan dunia hingga bisa punya mimpi seperti itu. Dan saat itu Yami juga mengatakan bahwa aku tapi tidak benci impian seperti itu. Kembali ke masa sekarang mengingat perkataan Yami waktu itu, membuat Ichika juga berpikir yang sama. Tapi nyatanya kata-kata itu salah. Dia sama yang dikatakan ayahku, dia sama seperti ayahku, tapi dia bahkan lebih kijin daripada ayahku. Kilas balik lagi dimulai. Pada saat itu terlihat Ryuya yang menggendong Ichika dengan banyak bercak darah sambil melihat pembantaian yang dilakukan oleh Yami. Dan di depan hadapannya Yami yang masih berumur 13 tahun berhasil membunuh ayahnya dan klannya sendiri kecuali Ichika, dengan memegang sebuah katana yang berlumuran darah. Kemudian Yami dengan tatapan mata yang tajam menengok ke arahnya. Asta yang mendengar apa yang diceritakan oleh Ichika merasa tidak percaya karena mustahil, dengan wajah yang tegang dan berkeringat dingin. Kemudian Ichika berkata lalu dia meninggalkan kami, kabur untuk hidup di negeri lain,
dengan orang-orang sepertimu, dan kau mau percaya dengan orang seperti itu, teganya kau. Lalu Asta dengan tegas berkata bahwa pasti ada sebuah kesalahan, Kapten Yami tidak akan melakukan hal semacam itu, aku yakin, dengan Kapten Yami yang ku kenal, mendengar ketidakpercayaan Asta tentang ceritanya, membuat Ichika marah. Dia berkata jangan main-main, dasar cebol. Kemudian Ichika berkata bahwa aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, itulah kenyataannya. Lalu Asta menegaskan lagi bahkan walau kau adalah adik Kapten Yami, aku menolak, untuk mempercayai ceritamu. Kemudian Ichika mengeluarkan gulungannya, dengan berkata kalau begitu, tunjukkan padaku kekuatan yang kau latih di bawah orang itu. Kita akan melanjutkan latihanmu, seperti yang kau inginkan, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Di saat Ichika mengeluarkan gulungannya ada sebuah aura kegelapan yang muncul melapisi tubuhnya, dan Ichika menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan mantra Dark Kyojutsu, dengan berkata dan aku tidak peduli lagi, walau ini akan membunuhmu. Akhir dari chapter 342 sekian dan terima kasih.